Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di video kali ini gue pengen ngomongin yang namanya Creed Viking. Yes, gue nggak punya full botolnya, tapi gue cobain dari vial-vial ini. Dan gue udah coba full wear untuk 2 hari. Gue pengen share pendapat gue tentang Creed Viking ini. Mungkin gue bisa dibilang udah telat banget nyobain si Creed Viking ini, karena Creed Viking ini udah muncul dari tahun 2018, I think, kalau nggak salah. Terus habis itu gue juga nggak tertarik, nggak kemakan hype-nya. Sampai recently gue ngeliat, bukan ngeliat doang sih, ada obrolan tentang Creed Viking ini di Facebook IFC. Dan itu dimulai dengan si Steny. Dan habis itu si Sultan Manado Mance juga komporin gue untuk cobain si Creed Viking ini. So I don't know whether or not gue mesti cobain. Sampai akhirnya dia meyakinkan gue, akhirnya gue beli vial ini dan gue nggak beli full bottle karena gue masih nggak yakin. So setelah gue pakai 2 hari, gue udah cobain dari vial-vial ini. Dan oke, I will let you know my thoughts. So, kita langsung ngomongin opening dari parfum ini. Opening dari parfum ini tuh straight up seger. Ada dua nuance yang lu bisa dapetin dari parfum ini. Openingnya itu green, bisa dibilang green dan citrusy yang pasti. Lu bisa dapetin elemen seperti bergamot, dan habis itu lu bisa dapet mintiness yang green di sini. Mintiness di sini bukan mint seger seperti kayak pasta gigi atau enggak yang lainnya. Tapi ini lebih kayak ke crushed mint, daun mint yang lu ancur-ancurin ketika keluar wangi segernya dan sedikit greenness, sedikit keijauan daunnya itu wanginya keluar. That's exactly yang lu bisa dapetin dari opening parfum ini. Dan opening parfum ini tuh nggak bertahan terlalu lama. Mintiness-nya itu cepet banget, mungkin sekitar 5 menit, 6 menit udah mulai hilang. Tapi kesegaran bergamotnya sama citrusy elemen seperti lemon kayak gitu tetap masih retain di sana, dan mulai keluar ke fase selanjutnya. Di fase selanjutnya yang bisa gue dapetin adalah sedikit sisi floral yang keluar di sini, dan green earthiness, tapi nggak sampai earthiness yang kotor atau dirty gitu, enggak, tapi a very clean earthiness. Jadi sesuatu yang earthy tapi nggak kotor. Dan habis itu bisa didapetin sisi seperti floral, gimana bilangnya, floral dengan sedikit citrusy, dengan sedikit greenness, yang bikin parfum ini tuh stay on the masculine side. Jadi dia tetap di sisi maskulin dan nggak sampai ke teritori feminim. Dan yang gue bisa dapetin adalah, gimana bilangnya, floral, tapi dia ada sisi pahitnya sedikit, dan ada sedikit sisi rempah di sini, herbal gitu bisa dibilang, sedikit spicy yang pasti. So overall wangi ini tuh bisa dibilang dari openingnya citrusy, habis itu masuk ke sisi aromatic spicy with floral touch, habis itu masuk ke dry down. Dan di sebelah sini ada dry downnya. Oh ya, mid phase-nya itu tuh bertahan cukup lama, sekitar 2 jam, habis itu baru masuk ke bener-bener total dry down. Dan di total dry down-nya, yang lu bisa dapetin adalah woodiness. Yes, lu bisa dapetin woodiness dan vetiver. Vetiver di sini tuh prominent banget ketika udah sampai dry down. Dan vetivernya itu bisa dibilang vetiver yang clean. Sedikit ambery aspek juga ada di dalam woodiness ini. Dan bikin parfum ini tuh bener-bener, gimana ya bilangnya, very masculine menurut gua, tapi nggak dirty. Vetiver atau akar wangi di sini itu nggak nyampe ke teritori yang kotor atau inky seperti di Encre Noir, juga nggak terlalu soapy sampai masuk ke kayak teritorinya original vetiver atau Mugler Cologne, nggak nyampe ke situ vetivernya. Jadi yang bisa didapetin adalah vetiver yang bersih, clean, akar wanginya tuh bener-bener wangi, tapi retain ada sedikit warmness, ada sedikit nuansa hangat di sana, dan dipadu dengan
amber nuance yang gue bilang itu. So overall dari openingnya sampai ke dry downnya itu wanginya maskulin. Yes, very masculine. Dan bisa dibilang sedikit homage menurut gue, sedikit homage ke parfum di tahun 90-an ataupun 80-an. Gue nggak ngomong parfum ini tuh jadul, no, not at all. Parfum ini modern, cuman kayak ada paying homage ke tahun-tahun itu punya parfum yang maskulin, woody, spicy, aromatic, that kind of stuff. Nggak yang kayak istilahnya di tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, everything is about ambergris slash ambroxan slash yang manis-manis slash ya pokoknya yang kayak gitu. No, this one is really masculine dan paying homage to those days menurut gua. Ya, di sini dry down-nya ini baru masuk ke mulai mid phase-nya. So, next gue bakal ngomongin performance dari parfum ini. Performance dari parfum ini kalau misalnya in terms of projectionnya itu kuat di 1 jam awal. 1 jam awal, dia wanginya juga nggak sampai terlalu jauh banget, tapi ini lebih main ke scent trail. Scent trail yang ditinggalin dari parfum ini tuh bener-bener clean and very masculine and somehow memberikan sedikit nuansa sophistication, mewah dan maskulin. So that is a very good thing. Karena central dari parfum ini tuh bener-bener yang indah. Dan habis itu sekarang gue bakal ngomongin longevity dari parfum ini. Yes, longevity dari parfum ini bisa dibilang bagus. Di kulit gue dan di baju gue ini bisa bertahan hampir 7 jam. Yes, sekitar 7 jam dia lumayan kuat di gue. Tapi gue belum coba pakein untuk ke outdoor. Dan gue lebih pakai di indoor ya guys. Which means gue pakai di dalam rumah. And it lasted me for about 7 hours. 8 hours almost. Gue pakai di pagi jam 8. Habis itu gue mandi sore. Ya, around 7 hours. Dan habis itu di baju dia retain lebih banyak. So saran gue kalau misalnya teman-teman pakai Creed Viking ini, lu mesti semprot ke baju karena di baju dia long lasting. Dan untuk harga, gue nggak tahu exactly sekarang parfum ini tuh harganya berapa full botolnya. But gue beli vial kayak ginian di Links Market. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa cobain. I'll try to put their link in the description box below. Dan gue tadi udah ngomongin scent, performance, price. Sekarang gue mau ngomongin occasion. Parfum ini cocok banget buat ngantor menurut gue. Kantor, formal occasion, kalau misalnya lu punya acara formal. Dan ini bukan parfum yang dipakai buat nyantai ya menurut gue. Karena kalau misalnya dipakai buat nyantai ini agak terlalu serius menurut gue. Dan ya lebih cocok buat kerja sebenarnya, buat ngantor atau lu punya meeting spesial atau lu punya event-event tertentu ketika lu mesti dress up, lu mesti pakai parfum ini cocok banget. This is something that you need to dress up, not dress down. Dan umur yang cocok untuk pakai parfum ini adalah menurut gua 25 plus, di atas 25. Kalau misalnya lu berani daring untuk pakai parfum yang lebih dewasa dan lebih profesional, 22 oke, I think. Ketika lu lulus kuliah dan lu mau cari satu parfum yang stand out istilahnya untuk pergi kerja, untuk pergi ngantor, this will suit you dan orang-orang pasti akan ngelihat lu dan memberi istilahnya, karena parfum ini memberikan satu nuansa sophistication dan professionalism menurut gua loh ya. That is how good is Creed Viking. So sekarang gua bakal ngomong overall judgment gua tentang parfum ini. Secara scent, this is not something groundbreaking menurut gua. Parfum ini tuh bukan parfum yang groundbreaking, nggak bikin yang sampai wow banget, nggak. But this will grow on you menurut gua. Parfum ini tuh ketika lu baru pakai pertama kali, lu nggak akan langsung suka, maybe. Di gua juga seperti itu. Ketika gua baru pertama kali dapetin vial ini, gua cobain di tangan kayaknya biasa aja. Terus besoknya gua pakai full wear,
and I like it. Dan habis itu gue coba pakai lagi the next day. Di situ gue baru menemukan istilahnya keindahan dari si Great Viking ini. So this is something that will grows on you menurut gue. Dan secara gimana bilang, price point worth it atau enggak, ini worth it menurut gue kalau lu punya budget lebih. Tapi kalau misalnya budget lu, let's say lu nggak mau terlalu wasting money, don't buy this perfume menurut gue. Dan oh iya, satu hal lagi yang mau gue sampaikan, bahwa Great Viking ini bisa dibilang in the same ballpark dengan Creed seperti Tabarom. Tapi Tabarom itu lebih dewasa, jauh lebih dewasa dibanding ini. Ini lebih muda. Dan ini tuh same ballpark kayak misalnya Creed apa sih itu namanya, Spice and Wood. Those kind of nuance menurut gue. Dan ini bukan something like Aventus ataupun Millesime Imperial atau apa, enggak. Ini beda banget ballparknya menurut gue. Dan this is for a very young professional that is sophisticated in some way menurut gue, dan maskulin pastinya. So what can I say about this perfume is masculine, sophisticated, and professional. In 3 words seperti itu. So gue udah ngomongin semuanya tentang si Great Viking ini. So let me know guys, kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah cobain Great Viking ini, please leave a comment in the comments box below. Let me know gimana sih pendapat kalian tentang Great Viking ini. So I like it. Will I buy full bottle? Maybe not, karena gue punya parfum-parfum lainnya yang banyak untuk gue explore, dan this is not a full bottle for me. Vial-vial kayak gini kalau misalnya gue hitung secara rasio harga, gue mendingan beli vial karena harganya nggak terlalu mahal. Gue beli vial ini kalau nggak salah tuh satu vial gini, kalau nggak salah loh ya, gue lupa, 39.000 atau 30 something ribu, which I think is quite cheap for a crate. Yeah, that's about it. So thank you guys for watching this video. Until next time, bye bye.